Dibilangin kadang-kadang kita nggak percaya gitu kan ya, aka kita ngeyel. Nah kalau udah kena batunya baru gitu kan ya, baru melipir. Sering gak sih kejadian kayak gini sama hidup kamu teman-teman ya, sama kita gitu kan ya, ketika orang tua, orang dekat atau orang dekatnya kita lah ya secara emosional ya, mau temen, sahabat gitu kan, pasangan ataupun siapapun ya ngasih tahu kita nggak mau dengerin. Nah giliran kita kena batunya gitu kan ya, pas malahan kita ngedengerin gitu kan orang lain yang bicara, orang lain yang kasih tahu ya, berasa ini vibesnya kayak gimana gitu ya, sampai mau nggak mau ya kita harus berubah, dipaksa untuk berubah oleh alam semesta ini. Wah ya itu serem banget pastinya ya, berubah karena kepepet ya. Pasti banyak sekali teman-teman yang ngalamin di sini. Nah, di readingan kali ini kita bakalan baca yuk teman-teman ya. Apa sih ya nasihatnya yang kamu katakan gitu kan, hal-hal yang kamu katakan sehingga dia ya dalam konteks yang akan kita bacakan ini ya berubah gitu ya. Dan walaupun mungkin ngomel, walaupun nanti responnya kayak gimana, nanti kita bakalan baca ya teman-teman ya. Tapi dia mengakui bahwa mungkin ya ini baik gitu loh ya untuk dia. General teman-teman ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, karena it will turn to your life gitu kan ya, dengan positif pula. So ya teman-teman, ini timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya, as long as itu tadi gitu kan, dengerinnya dengan bla 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 ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. You need to pick a card, perlu banget yang namanya kalian memilih satu dari 3 cerita gitu kan ya. Dan walaupun kalian pilih satu, tapi please ya tolong dengerin 3-3-nya, karena siapa tahu ternyata 3-3-nya ini pernah jadi pengalaman kamu ya. Kalaupun belum ya teman-teman ya, jadikan ini satu pengalaman, sharing pengalaman ya, supaya kalaupun ada teman kamu, saudara kamu, bahkan nantinya kamu sendiri yang mengalami, setidaknya ada gambaran seperti apa. Oke ya teman-teman, kita bakalan menuju ke teman-teman Gemini kali ini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Dan buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilakan ya, silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, kalian boleh klik di description ya, karena di description itu ada alamat emailnya yang pertama, yang kedua ada link ya untuk kalian menuju ke Oracle Card Indonesia Soul Story, which is itu adalah channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua, dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Jadi itu link untuk ke channel yang ketiga teman-teman ya, dan itu masing-masing beda-beda ya. Jadi tidak semua tentang bacaan gitu kan ya. Yang pertama sekarang ini adalah tentang banyak hal, tapi per zodiak ya dibaginya. Kalau link yang kedua ke channel yang kedua itu adalah untuk pembacaan general ya, bacaan umum general banget tanpa dibedakan per zodiak. Dan yang ketiga ini paling berbeda sendiri teman-teman ya, paling berbeda sendiri karena di sana aku bagi ke teman-teman semua ya, ini untuk brainwave terapi gitu kan ya, sound terapi melalui music gitu kan, dan kalian bisa dengarkan berulang-ulang ya, tentunya dengan term and condition ya teman-teman ya. Di sana ada keterangannya di description, disertai pula dengan afirmasi yang positif. Jadi kalau misalkan kalian bisa ya mampir ke sana, subscribe di sana, klik ke descriptionnya, dilihat afirmasinya. Kalau kalian kesusahan ya ditranslate terlebih dahulu. Kalau kesusahan lagi kalian boleh kontak ya. Oke. Right, kita baca ayo ya. Untuk teman-teman Gemini kita bagi terlebih dahulu jadi 3 teman-teman ya. Kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana ya. Kalau sudah ya 1, 2, dan 3, yang manakah kalian mau pilih teman-teman ya? Apakah cerita 1 atau apakah cerita 2 atau apakah cerita 3? Kalian ya tarik nafas yang panjang, lalu pilih angka 1, 2, atau 3. Kalau kalian udah dapat gambaran angka berapa ya teman-teman ya, that means itu adalah cerita yang kalian pilih. Right, kita akan memulai terlebih dahulu buat kalian memilih cerita nomor 1 ya. Cerita nomor 1 kita lihat ya. Kita lihat cerita nomor 1 di readingan kali ini buat kalian teman-teman Gemini ya. Kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana, karena ini energinya banyak orang ya teman-teman ya. Oke, fokus ya. Apakah ya hubungan kamu sama dia? Bagaimana hubungan kalian, sebagai apa, dan hubungannya kalian tuh bagaimana ya. Kita lihat di sini ada expression.
Hubungan kamu sama dia ya ini hubungan yang susah banget buat nyampein perasaan gitu. Jadi harus selalu beban gitu kan. Ya karena nggak bisa jadi diri sendiri, nggak bisa ngomong apa adanya gitu kan. Kebayang nggak sih kesusahan gitu kan ya untuk susah banget bicara apa adanya gitu loh dengan dia ya, ataupun dua-duanya susah sekali untuk bisa bicara gitu. Dan ini bisa jadi adalah alternatif yang kedua teman-teman ya, hubungan yang disembunyikan gitu kan ya. Untuk kalian berekspresi ini agak susah gitu, karena kemungkinan ya kalau berekspresi mungkin aja ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat apa sih yang kamu lihat dari dia ya teman-teman ya, keenggak-baikannya dia yang memicu pada akhirnya kamu tuh mengambil langkah untuk gue mesti ngomong nih gitu ya. Kita lihat nih teman-teman apa yang kamu lihat dari dia, kita lihat ya. Karena dia tuh kayak misterius banget teman-teman ya, banyak rahasia-rahasia yang disembunyiin, nggak fair ya, is not fair gitu ya. Ini mungkin berkaitan dengan udah makin beban gitu kan ya, beban perasaan ditambah lagi gitu, makin menjadi-jadi gitu loh nggak jujurnya ya, sebenarnya mungkin bukannya nggak jujur gitu ya, tapi takut banget namanya nyampein cerita, nyampein perasaan gitu, karena mungkin ada beberapa hal ya seperti itu, masih terjebak-jebak dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ya, itu menjadi mencurigakan banget gitu loh ya. Nah responnya dia apa ya yang dia pikirkan tentang kamu, dan apa yang dia rasakan setelah kamu tuh bicara tentang hal tersebut ya teman-teman ya, tentang keenggaannya gitu kan ya, untuk ya curiganya kamu lah ya, seperti itu. Responnya dia yang dia pikirkan gitu kan ya, dia hanya memikirkan bahwa mungkin dia mau tahu gitu loh apa yang terjadi yang jelas dan sebagainya ya, dan lebih ke memutuskan pada akhirnya apakah ini mau diperjelas apa enggak gitu ya secara hubungan, karena reality ini berkaitan dengan sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang jelas ya, sesuatu hal yang nyata, satu kenyataan ya, seperti ini. Jadi ya kalau dibilang responnya seperti apa ya, pada akhirnya dia bicara gitu loh ya, bicara tentang segala sesuatu yang kamu memang mau ngerti gitu. Nah yang kamu katakan ini teman-teman ya, berimbas apa sih sama hidupnya dia gitu kan ya, segala macam ya, bebannya kamu, beban perasaan, dan sekarang kamu bicara gitu apa gitu. Responnya dia ya berimbas apa ini, sukses ya, ini lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan perasaan merasa nggak dimengerti ya, perasaan merasa ditinggalkan ya teman-teman, dia perasaan merasa sendiri ya. Jadi kayak berasa dia tuh mengerjakan segala sesuatu hal kayak sia-sia gitu loh teman-teman ya. Jadi merasa nggak dimengerti banget lah gitu ya, karena ya seperti itu. Jadi memang ini jadinya agak gantung ya teman-teman ya, karena kebayang gak sih kalian bersama gitu kan, dia punya hubungan tapi ya, masing-masing sendiri dengan isi kepalanya masing-masing ya. Ya kebayang gak sih susahnya ya, berat lah pasti. Nah kita lihat ya apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Wah berubah ya, lakukan perubahan teman-teman ya. Kalau kita merujuk ke satu kartu yang pertama ini ya, which is ini ada expression ya, which is ini adalah hubungan-hubungan yang disembunyikan ya, bisa jadi berhubungan dengan hubungan-hubungan yang berbahaya. Hati-hati terlibat dengan hubungan yang berbahaya. Setiap kali ya kita mampu atau sanggup atau menuju yang namanya satu langkah menuju pintu yang berbahaya gitu kan ya, berarti kamu udah harus siap dengan resikonya itu seperti apa dan bagaimana ya kan. Apalagi ya merujuk ke ini ada reality ya, hubungannya akhirnya diperjelas ya, karena ya banyak hal lah yang menurut kamu misterius dan sebagainya. Jadi hati-hati jangan terlibat sama sesuatu hal yang kamu gak yakin untuk bisa mengakhiri hal tersebut gitu, dan berubahlah gitu, lakukan perubahan ya. Jangan sampai dipaksa itu tadi ya sama alam semesta ini untuk berubah gitu. Itu scary banget gitu kan, jadinya scary movie ntar ya. Right ya, ini adalah buat kalian memilih cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ya ke kalian semua yang memilih cerita kedua ya. Cerita yang kedua ini seperti apakah ya, kita lihat kalian fokus sama apa, siapa, dan bagaimana ya. Sekali lagi ini energinya banyak orang teman-teman ya. Apakah hubungan kamu sama dia, bagaimana hubungan kalian ya, sebagai apa, dan hubungannya kayak bagaimana ya.
Hubungan-hubungan yang sebenarnya kalau di luar kelihatan tough, padahal di dalam itu banyak kepikiran atau banyak hal ya. Perlakuan merasa diperlakukan gak adil, ada pengkhianatan yang pernah terjadi juga gitu kan ya, seperti ini. Nah, apa sih yang kamu lihat dari dia ya? Ketidakbaikan yang pada akhirnya memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah ya untuk bicara ya. Apapun yang kalian bicarakan pada akhirnya nanti ya, karena lingkungan nih teman-teman ya, karena lingkungan, karena banyak yang nyalahin, banyak yang membuat kamu itu tersudut ya, jadinya kamu tuh jadi salah gitu loh, padahal orang tuh nggak ngerti ya, asal bicara aja nggak ngerti ya, seperti itu. Jadi pada akhirnya kamu ngambil langkah untuk bicara. Nah, responnya dia apa teman-teman, yang dia pikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan setelah kamu bicara ya, kita lihat teman-teman di sini. Responnya dia keluar ya, responnya dia itu keluar dalam artian nyari temen gitu kan ya, enggak memperbaiki hubungan ya, malah justru keluar responnya ya, curhat sama orang lain gitu loh teman-teman ya. Walah ya. Seperti ini. Nah, yang kamu katakan karena dia ada perasaan dia merasa nggak dimengerti sama kamu, jadi kayak berasa ya udah deh percuma juga ngomong gitu kan ya, mendingan ngomong sama orang lain. Akhirnya dia ngomong sama orang lain gitu ya. Nah, yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya teman-teman ya. Oke, jadi merasa dikekang, merasa didominasi, merasa nggak bisa jadi diri sendiri ya, seperti ini. Kepinginnya bebas, kepinginnya lari, kepinginnya begitulah gitu ya, kayak berasa sesek banget gitu. Nah, kehilangan kebebasan lah gitu ya menurut dia. Nah, sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan teman-teman ya, apa yang mesti kamu lakukan ya, belajar lebih terbuka sih ya, nggak usah yang namanya simpen-simpen atau pendem-pendem apapun hanya karena takut nantinya ada konflik gitu ya. Lebih terbuka, dan sekali lagi adalah belajar melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan sama kamu ya, belajar untuk dilepaskan. Kalau memang kamu ibaratnya sudah berjuang dan perjuangan kamu itu sepertinya hanya satu arah ya, belajar gitu kan ya, belajar untuk melepaskan, karena hubungan itu dua arah teman-teman ya. Kalau cuma satu arah namanya juga misi numpang lewat iklan ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke ya, iklan aja dua arah ya kan ya, ada yang lihat gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini adalah buat kalian ya cerita nomor 2. Jadi belajar melepaskan hal yang memang perlu dilepaskan, dan ya belajar untuk lebih terbuka dan gak perlu ya namanya kamu takut untuk menyampaikan perasaan ya. Oke, ini buat kalian memilih cerita nomor 2 ya. Sekarang kita akan menuju ke kalian semua yang memilih cerita nomor 3 ya teman-teman ya. Kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana. Fokus ya. Ingat, ini energi banyak orang ya, jadi kalian perlu banget yang namanya fokus di sini. Apakah hubungan kamu sama dia? Bagaimana hubungan kalian? Sebagai apa hubungannya dan bagaimana? Family ya, keluarga ya, bisa jadi keluarga, tapi ini agak-agak sedikit baperan ya, gampang banget yang namanya terkait dengan emosi dan perasaan ya teman-teman, gampang banget yang namanya naik turun ya moodnya kalian ini. Sebagai keluarga itu luas ya teman-teman, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi siapapun, tapi yang jelas ini keluarga. Nah, apa sih yang kamu lihat dari dia gitu kan ya, ketidakbaikannya yang memicu kamu ya pada akhirnya mengambil langkah untuk bicara. Kita lihat ya. Oke, perubahan yang signifikan, artinya perubahannya tuh bener-bener 360 derajat gitu ya dari biasanya dia gitu ya. Ada perubahan yang terjadi gitu, itu yang menyebabkan pada akhirnya mau gak mau mesti bicara nih gitu. Responnya dia apa gitu kan, apa yang dia pikirkan ya, udah oke. Responnya dia adalah kok nyalahin, merasa disudutkan gitu ya, merasa nggak didukung, merasa ya pokoknya kayak gitulah ya, diomongin tapi against gitu loh teman-teman ya, kayak nolak ya, seperti itu. Karena ini potensinya juga ada hal-hal yang nggak baik yang dilakukan ya gitu ya, makanya kamu segera mengambil langkah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya,
yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa sih sama hidupnya dia ya teman-teman ya. Oke, merasa dikekang banget ya, merasa kehilangan kebebasan gitu loh teman-teman ya. Jadi merasa banget hidupnya diatur, dikontrol sama kamu ya, seperti ini. Jadi nggak bebas sih ya. Imbasnya ya begitulah gitu ya, rasa sesek ya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya? Apa sih yang sebaiknya kamu lakukan? Ada strength di sini. Oke, sabar sih ya. Ini sih lebih ke sabar, terus jangan yang namanya jebak sama emosi-emosi yang sesaat gitu. Lihat dari sudut pandang yang luas, karena kalau misalkan kita lihat satu satu peristiwa gitu kan ya dari satu sudut pandang aja, ini namanya subjektif ya, seperti itu. Sabar ya, sabar, belajar melepaskan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, ya udah dilepaskan ya. Karena kalau selamanya kamu berada di pikiran-pikiran yang bikin kamu stressing gitu kan ya, bikin tinggi banget stressingnya kamu, ya pastinya kamu bakalan stres sendiri gitu ya. Jadi belajar melepaskan sih ya, lebih ke seperti itu. Kalau hal itu nggak mungkin ya, dan nggak bawa kebaikan buat hidupnya kamu, ya lepaskanlah ya. Seperti itu. Oke teman-teman, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 3 ya teman-teman ya. Udah nih 1, 2, dan 3 ya. Orang boleh bicara gak sih sama kita? Boleh ya, tapi balik lagi teman-teman, orang mau bicara apa, mau ngasih saran apa sama kita ya, respon kita ya terhadap hal tersebut itu yang paling penting gitu kan ya. Cara kita melihat, memandang niat orang dan kayak gimana, balik lagi responnya lebih balik lagi ke kita gitu loh ya, seperti apa dan bagaimana. Oke teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan cerita yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Ingat untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kalian sendiri. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.